Perkenalkan, nama saya, nama lengkap Arnold Aloysius Gonzaga. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Datang ke Jogja tahun 1993 dalam rangka belajar menjadi pastor. Jadi waktu itu calon pastor ya. Di sebuah tarekat misi yang ada di Yogyakarta, namanya Tarekat Missionariorum A Sacra Familia atau Tarekat Misionaris Keluarga Kudus. Nah, saat itu Ustaz, persepsi Ustaz Abdurrahman terhadap Islam itu seperti apa? Iya, ini yang menarik Pak. Jadi saya karena sejak kecil itu dididik di lingkungan keluarga Katolik yang taat, ya. Bagi kami Islam itu sama dengan kekerasan. Islam itu radikal. Islam itu tidak suka menolong orang. Ya, Islam itu agama yang tertinggal. Ya. Orang Muslim itu banyak yang miskin gitu. Nah, dengan mindset seperti itu terhadap Islam, maka kami dalam bergaul pun menjaga jarak. Sehingga saya merasa setelah menjadi Muslim, oh ternyata waktu itu saya mendapat informasi dari sumber yang salah tentang Islam. Yang melatari Ustaz keluar dari situ apa? Sementara tadi kan berangkat dengan cita-cita tinggi. Iya betul. Ya, karena kalau menjadi pastor itu harus tidak boleh menikah. Namanya selibat. Oh ya. Ya, tidak boleh menikah. Ya. Jangan nikah, pacaran pun tidak boleh Pak. Ya. Nah, setiap saat kita diberi kesempatan ya, dalam konsultasi dengan pembimbing spiritual terbuka, kita boleh menyatakan mundur atau meneruskan, tetapi dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya merasa bahwa ini bukan jalan hidup saya. Jadi kalau bahasa di sana ya istilahnya bukan panggilan saya. Saya tidak kuat kalau harus menjalani hidup selibat. Ya, karena dididik untuk jujur dengan diri sendiri, jujur pada kemampuan sendiri. Ya, maka dengan terus terang saya sampaikan bahwa saya tidak mampu. Ya, artinya harus keluar, Pak. Karena tidak mungkin tidak meneruskan lalu tinggal di dalam, itu tidak mungkin. Tidak boleh. Selibat itu toh Ustaz sudah tahu sebelum masuk, saya kan sudah tahu ya. Nah, artinya sejak awal sudah tahu bahwa nanti kalau jadi pastor itu tidak boleh nikah gitu. Betul. Ya. Pengetahuan itu kan belum begitu mendalam ya. Jadi hanya sambil lalu ya. Jadi katakanlah pengetahuan orang awam, setelah masuk ke dalamnya ya. Semakin lama belajar di sana, merasakan lingkungan, suasana di biara. Ya. Kan ada perkembangan ya, Pak ya. Motivasi, niat. Ya. Dan kita harus jujur tadi dengan isi hati kita, Pak. Jadi kalau memang mampu, katakan mampu, dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan setiap ada ujiannya juga kan, Pak. Ya. Nah, saya harus jujur ya bahwa karena saya merasa dalam diri saya itu ada ruang hampa dari peran seorang ibu. Peran seorang ibu. Jadi saya kehilangan ibu saya umur 2 tahun, Pak. Sejak umur 2 tahun. Oh, gitu. Nah, secara afeksi ya, kebutuhan akan kasih sayang itu sangat tinggi. Apa yang gejalanya apa? Jadi kalau kita melihat orang yang perempuan yang lebih sepuh, lebih tua, itu ada rasa ketertarikan. Nah, itu harus jujur, Pak. Itu harus jujur diungkapkan dengan pembimbing spiritual. Ya. Nah, kalau seperti itu makin lama makin kuat, ya itu bisa jadi ukuran bahwa memang saya tidak mampu, Pak. Di jalan saya bukan untuk hidup selibat. Ceritanya gimana kemudian mulai mengenal Islam dan tertarik Islam lalu memutuskan masuk Islam? Saya mengenal Islam itu bukan melalui
studi perbandingan agama, bukan melalui membaca buku, tapi lewat pengalaman nyata. Di pertama kali saya kenal Islam itu terjadi tahun 97 ketika saya memilih untuk indekos di kampung Leles. Tapi apa yang terjadi, Pak? Ternyata Bapak kos saya itu sangat baik. Masyarakat Muslim di kampung itu sangat ramah, terbuka. Mereka tidak membeda-bedakan. Ini Muslim, ini bukan Muslim, ini orang Jawa, ini bukan Janda. Terbuka menerima siapapun, santun, ramah, dan mereka suka menolong. Ini yang membuat saya mulai bingung, Pak, mulai goyah waktu itu. Nah, muncul lagi pertanyaan, kalau saya berbuat baik, itu landasannya ajaran cinta kasih. Kalau orang Muslim itu kalau berbuat baik, dasarnya apa? Itu yang membuat saya terus penasaran untuk mencari tahu. Kenapa mereka ramah, kenapa mereka santun, kenapa mereka juga peduli pada saya. Ya, peduli pada orang bukan Muslim. Saat itu saya mulai khusus perhatian saya tertuju pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini rupanya yang melandasi orang Muslim itu berbuat baik. Saya tanya itu sehari semalam berapa kali itu baca ayat itu. Dia bilang banyak sekali karena kita setiap sholat harus baca itu. Wah, berarti selama ini saudara-saudara Muslim di kampung ini yang ramah, yang santun, yang peduli. Itu ekspresi dari ayat ini yang mereka baca. Saya waktu itu mengatakan kalau jadi orang Muslim seperti ini saya mau. Di puncaknya tahun waktu itu bulan Ramadan tahun 2000, saya masih ingat. Ada kesulitan bagi kami, anak kos yang bukan Muslim. Jadi kalau Ramadan semua warung makan di kampung dan di sekitar Tonong Catur ini tutup. Tidak boleh ada yang buka di siang hari. Pikir saya ini pemiliknya bukan orang Muslim. Mampir, saya salam ibu itu. Saya tanya, ibu, maaf, ibu puasa atau tidak? Dia bilang, saya puasa, Mas. Loh, kalau ibu puasa kenapa buka warung di siang hari? Kalau saya makan di sini, ibu terganggu nggak? Ibu ini sangat sederhana, Pak. Dia menatap saya dengan tersenyum, ramah. Dia mengatakan, Mas, kulo niki yang Muslim. Pakai bahasa Jawa dia bilang, saya orang Muslim, saya sudah berniat berpuasa, melayani orang makan, tidak terganggu. Itu membuat saya terdiam seketika, Pak. Karena saya tidak habis pikir. Di logika saya itu agak susah menerima, Pak. Bagaimana orang dalam kondisi puasa, dia melayani orang makan, melihat orang makan, tapi tidak terganggu. Saya pikir ini kalau bukan orang Muslim yang taat, tidak mungkin bisa begitu. Saat itu saya mulai benar-benar goyah, Pak. Ketika ketemu dengan ibu yang punya warung makan dengan kata-kata tadi. Hari itu juga, Pak, kontak teman saya asli Surabaya. Saya ingin ketemu, saya pergi ke sana, saya cerita. Beliau sangat senang, antusias mendengar cerita saya, tapi dia tidak bisa merespon. Saya diajak ke tetangga yang kebetulan kepala Kakanwil Depak DIY waktu itu. Bapak Dr. Andus Haji Sudiono, almarhum. Semoga Allah merahmati beliau. Amin. Ya. Saya diajak ke beliau. Saya cerita, Pak, pengalaman saya selama saya jadi anak kos di sini. Sampai ketemu ibu yang punya warung makan. Beliau komentarnya singkat, Pak. Mas, Anda mau dapat hidayah. Saya tanya, hidayah itu apa, Pak? Ya, Anda mau masuk Islam. Tapi Anda dari seminari, resikonya terlalu berat. Anda coba saya kasih waktu 2 pekan, direnungkan dulu. Waktu itu apa yang terjadi, Pak? Jadi hanya selang 2 hari, saya menghadap beliau, Pak, tolong saya disyahadatkan. Saya minta disyahadatkan. Saya ingin segera sholat. Jadi tanggal 1 April tahun 2000, Pak, lepas maghrib, saya disyahadatkan di masjidnya beliau.